Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang cerita dongeng rakyat Sumba, yaitu cerita legenda Telaga Warna Tiga. Legenda Telaga Warna Tiga sangat terkenal di Sumba. Hingga saat ini Telaga Tiga Warna bahkan dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para arwah leluhur. Penasaran dengan cerita Telaga Tiga Warna tersebut? Yuk mari kita cerita sampai selesai. Legenda Telaga Warna, cerita rakyat Sumba. Dikisahkan pada zaman dahulu kala di puncak gunung Kelimutu yang disebut Gua Ria atau hutan lebat yang selalu berawan, bermukim Konde Ratu bersama rakyatnya. Di kalangan rakyat kala itu terdapat dua tokoh yang sangat disegani, yaitu Atta Polo dan si tukang sihir jahat yang kejam yang suka memangsa manusia, dan Atta Bupu yang dihormati secara sifatnya yang berbelas kasih serta memiliki penangkal sihir Atta Polo. Walaupun memiliki kekuatan gaib yang tinggi dan disegani masyarakat, keduanya berteman baik secara tunduk dan hormat kepada Konde Ratu. Atta Bupu dikenal sebagai petani yang memiliki ladang kecil di pinggir Gua Ria. Sedangkan Atta Polo lebih suka berburu mangsa berupa manusia di sebuah jagat raya. Pada masa itu kehidupan di Gua Ria berlangsung tenang dan tentram sampai kedatangan sepasang anak kalo atau anak yatim piatu yang meminta perlindungan Atta Bupu karena ditinggal keduanya oleh kedua orang tua ke alam baka. Karena sifatnya yang berbelas kasih, permintaan kedua anak yatim piatu tersebut dikabulkan oleh Atta Bupu, namun dengan satu syarat, yaitu mereka harus menuruti nasihatnya untuk tidak meninggalkan area ladangnya agar tidak dijumpai dan dimangsa oleh Atta Polo. Pada suatu hari, Atta Polo datang menjenguk Atta Bupu di ladangnya. Setibanya di ladang Atta Bupu, Atta Polo mencium bau busuk atau bau manusia. Di dalam pondok Atta Bupu segera meleleh air liur Atta Polo yang kemudian hendak mencari mangsanya di dalam pondok tersebut. Niat jahat Atta Polo tersebut diketahui oleh Atta Bupu yang segera menahan langkahnya. Atta Polo sambil menyarankan kepadanya untuk datang kembali kelak setelah anak-anak tersebut sudah dewasa, karena saat ini mereka masih anak-anak, lagi pula dagingnya tentu tidak sedap untuk disantap. Saran ini diterima oleh Atta Polo yang kemudian pergi meninggalkan Atta Bupu yang sedang kebingungan memikirkan cara terbaik menyelamatkan dua anak manusia tadi.
Ancaman Atapolo tadi begitu menakutkan bagi kedua anak manusia tersebut, sehingga ketika mereka mulai beranjak remaja atau menjadi koafai atau disebut juga dengan gadis muda, dan Nua Murid atau pemuda, mereka memohon izin kepada Atta Bupu untuk mencari tempat persembunyian di goa-goa yang ada di luar ladang Atta Bupu. Akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah goa yang terlindung tumbuhan rotan dan akar beringin. Ketika tiba saatnya, sesuai waktu yang telah disepakati oleh Atapolo mendatangi pondok Atta Bupu untuk menagih janjinya. Namun karena mereka tiba di pondok Atta Bupu, dilihatnya kedua anak tersebut tidak berada di tempat. Maka Atapolo pun marah dan menyerang Atta Bupu dengan ganasnya. Menanggapi serangan Atapolo yang tidak main-main, Atta Bupu segera membalas serangan itu dengan ilmu andalannya, atau disebut juga dengan Mugi Putih, untuk menangkal Magi Hitam Atapolo. Pada awalnya perkelahian keduanya berjalan seimbang karena keduanya memiliki ilmu yang tinggi dan setingkat. Namun lama-kelamaan tenaga Atta Bupu yang sudah tua kian melemah. Sementara gempuran semburan api Atapolo semakin gencar dan menjadi-jadi. Atta Bupu hanya bisa mengelak dan gempa bumi. Akibatnya timbul gempa bumi dan kebakaran besar hingga kaki gunung Kelimutu. Ketika merasa tak mampu lagi menandingi kekuatan Atapolo, Atta Bupu memutuskan untuk raib ke perut bumi. Akibatnya Atapolo menjadi semakin murka dan menggila. Ketika mencium bau remaja yang telah bersembunyi di dalam goa, Atapolo pun bertambah beringas. Namun takdir keduanya menentukan bahwa Atapolo harus tewas ditelan bumi karena sepak terjangnya yang kelewatan. Kedua remaja yang telah bersembunyi juga turut menjadi korbannya. Goa tempat persembunyian Koafai dan Nupa Muri runtuh akibat gempa dan mengubur keduanya hidup-hidup. Beberapa saat setelah kejadian itu, di tempat Atta Bupu raib ke perut bumi, timbul danau berwarna biru. Dan di tempat Atta Bupu tewas ditelan bumi, terbentuk danau yang warna-warninya merah darah yang selalu bergolak. Sedangkan di tempat persembunyian Koafai dan Nua Muri terbentuk sebuah danau dengan warna air hijau tenang. Ketiga warna tersebut masing-masing oleh masyarakat setempat diberi nama sesuai dengan sejarah terbentuknya tadi, yaitu Tiwu Atapolo, atau yang dipercayai dengan danau tempat berkumpulnya arwah-arwah para tukang-tukang atau orang jahat yang meninggal. Tiwu Nua Muri Koafai dipercayai sebagai danau tempat berkumpulnya arwah muda-mudi yang meninggal. Dan Tiwu Atta Bupu dipercayai sebagai danau tempat berkumpulnya arwah-arwah para tetua yang sudah meninggal. Hingga kini penduduk sekitar Gunung Kelimutu percaya bahwa mereka mendapat melakukan kontak dengan arwah orang tua atau leluhur mereka dengan memanggil nama orang tua atau leluhurnya sebanyak 3 kali di depan Tiwu Atta Bupu.
Sedangkan kepercayaan setelah pemanggilan dilakukan biasanya arwah orang tuanya atau leluhur akan datang dan memberi petunjuk melalui mimpi. Kontak dengan orang tua atau leluhur tersebut biasa dilakukan untuk mendapatkan petunjuk apabila terjadi musibah, seperti kehilangan barang atau ternak dan yang lainnya. Demikian sekilas kisah sejarah terbentuknya Danau Kelimutu yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi lainnya. Pesan moral dari legenda Telaga Warna cerita rakyat Sumba adalah kita harus bersyukur sama apa yang kita punya dan tidak boleh menjadi anak yang sombong. Demikian cerita dari rakyat Sumba, cerita dongeng. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.